mengapa penting itu keyakinan kelas? Ya, jadi sebelum kita tahu apa itu keyakinan kelas, akan saya jelaskan bahwa ini keyakinan kelas itu berangkat dari kesepakatan kelas. Jadi aturan-aturan yang kita buat secara bersama sama antara guru dan murid, bukan dari satu arah. Ya, satu arah itu berarti guru tidak. Setelah ada kesepakatan kelas, itu akan menjadi suatu keyakinan kelas yang akan kita lakukan secara bersama. Ya, ini jadi penting sekali. Karena untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi kita nanti membuat semacam aturan-aturan yang kemudian kita ambil nilainya agar kita bisa melakukan perbuatan ada pedomannya, ya. Jadi tidak terlalu longgar, tidak ada aturan. Nanti kita akan bahas, ya, akan bahas aturan-aturan itu. Ini jadi nanti pembelajaran kalau aturnya ada pembelajaran lebih kondusif, ya. Ini latar belakangnya. Nah, ini. Jadi tidak ada satu arah artinya saya yang membuat, tapi bagaimana ide dari keyakinan kelas itu tumbuh dan ide itu berasal dari kamu. Nah, nanti kita kolaborasikan, ya. Jadi harapan kelas yang ideal itu akan muncul. Tentunya diskusi akan kita lakukan, ya. Oke. Kalau untuk partisipasi nanti ide apa yang akan kita sampaikan nanti kita akan tulis di Jamboard, ya, aplikasi-aplikasi dari Google, ya. Norma yang harus ada atau peraturan yang harus ada di kelas itu apa? Ya, seperti halnya gantian, apalagi kebersihan, saling tolong. Kita adalah norma yang harus ada di kelas. Kelasnya kotor harus dibersihkan. Seperti menjaga kebersihan. Itu nilainya, ya. Setelah norma itu kita lakukan, terus kita kesepakatan kelas kita lakukan, maka kita akan menuju ke namanya apa? Keyakinan kelas. Dari kesepakatan itu, maka akan muncul norma dan aturan yang harus kita tentunya ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu bukan berarti hukuman, akan tetapi kesepakatan yang kita bangun, ya. Jadi nanti misalnya terlambat itu nanti konsekuensinya apa? Terlambat konsekuensinya apa? Terlambat. Misalnya setelah saya selesai pelajaran menata apa? Itu hukuman tidak. Beda hukuman antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kesepakatan. Jadi kita buat dulu misalnya jabar terlambat. Konsekuensinya apa? Setelah pelajaran selesai, jabar menata kursi. Itu bukan hukuman. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Langsung, jabar kamu tadi terlambat, ayo bersihkan ruangan, itu namanya hukuman. Karena belum ada namanya kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, maka akan timbul keyakinan dan itu akan memberikan pedoman bagi kita untuk berbuat, ya. Jadi mau seperti ini, tidak, kita sudah yakin bahwa kalau terlambat nanti ada konsekuensinya. Nah, sekarang bagaimana? Setelah kita sepakat buat keyakinan,
Terus apa yang kita lakukan? Komitmen bersama untuk melaksanakan. Harus ada tanda tangan komitmen. Ya. Nanti akan dipasang di kelas 8D sebagai komitmen kita membuat keyakinan kelas. Siap? Siap enggak? Siap. Alhamdulillah. Oke. Ini nanti kesepakatan kelas, nanti keyakinan kelas bagaimana? Nanti kita buat secara tertulis, baik itu dibuat dalam bentuk poster, ya. Nanti kita buat bentuk poster, kita tempel di kelas, ditanda tangani seluruh anggota kelas, seluruh warga kelas. Ini kan warga kelas. Nanti kita bersama. Ya? Oke. Sekarang silakan kamu membuka link Jamboard yang saya berikan. Terus silakan tuliskan ide kamu untuk menciptakan kelas yang ideal itu bagaimana. Silakan. Nanti kita akan rangkum semuanya menjadi suatu kesepakatan kelas dan kemudian akan menjadi suatu keyakinan kelas. Silakan dilaksanakan. Silakan ditulis di Jamboard dengan menggunakan stick, ya. Stick. Silakan bisa ditulis. Menjaga kebersihan, menghormati orang lain dalam berbicara, kan itu salah satu. Pak. Apa sih? Beberapa anak yang sudah mengisi bagaimana menjadikan kelas ideal, ya. Kelas yang tidak berisik, bagus. Menjaga kebersihan, memiliki kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar, menjaga kebersihan, memakai pakaian sesuai harinya, bagus. Mentaati peraturan kelas, saling menghormati satu sama lain, menjaga kebersihan. Baiklah anak, ini adalah hasil dari apa yang kamu tulis, ide kamu tentang kesepakatan kelas. Oke, nanti saya mohon nanti ada satu perwakilan untuk membacakan rangkuman dari kesepakatan kelas yang kamu buat. Silakan salah satu untuk maju ke depan. Silakan. Anggi, bisa ya? Silakan dibacakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas yang saya maksud April. Pertama, saling kerjasama membersihkan kelas, masuk kelas tepat waktu, menghargai guru ketika sedang mengajar, memakai atribut lengkap, selalu mengerjakan tugas guru tepat waktu, jagalah sikap sopan santun, jaga keamanan kelas. Nilai-nilai keyakinan dari 7 itu adalah tanggung jawab, menghormati, gotong royong, disiplin, dan keamanan. Ya, dari saya. Diulang lagi, Anggi, untuk yang keyakinan kelasnya. Coba dibacakan lagi biar teman-teman bisa meresapi apa yang kita sepakati bersama, ya. Apa yang kita sepakati bersama yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin bisa diperjelas atau mungkin bisa dikeraskan suaranya. Silakan, Anggi. Jadi saya ulangi tentang nilai keyakinan, yaitu pertama tanggung jawab. Kita harus bisa bertanggung jawab, seperti jaga keamanan kelas, kita mungkin tidak mencuri barang, dan juga nilai-nilai lainnya, atau juga menghormati. Kita harus menghormati yang lebih tua. Contohnya seperti guru kita. Terusan selanjutnya gotong royong. Kita bisa memulai dengan membersihkan kelas dengan cara mengikat kelas sesuai harinya. Lalu kita akan berikan kedisiplinan. Mulai dari memakai atribut lengkap atau hal-hal sederhana lainnya. Keamanan itu
itu dari hasil diskusi kita kali ini ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Anggi itu berarti ada nilai kesepakatan dan nilai sebuah keyakinan. Terima kasih Anggi. Silakan bisa duduk kembali. Baiklah, kita lanjutkan untuk menuliskan tentang keyakinan kelas. Apa yang tadi disampaikan oleh Anggi tentang kesepakatan kelas, maka selanjutnya kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Jadi rangkuman dari kesepakatan kelas. Silakan dari salah satu kalian untuk maju ke depan untuk membacakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Silakan. Aisyah, ya. Silakan Aisyah dibacakan. Kesepakatan kelas yang dibacakan oleh Anggita jika disebutkan dalam keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersama. 1. Tanggung jawab, menghormati gotong royong dan disiplin dan keamanan. Jadi ada berapa Aisyah? Ada 5 keyakinan kelas bersama ya yang harus kita sepakati. Ya, harus kita sepakati, harus kita pedomani sebagai apa namanya untuk mengatur perilaku dan tingkah laku kita di kelas. Jadi nanti biar kelas kita menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Terima kasih Aisyah, silakan duduk. Oke. Jadi hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian menghasilkan suatu keyakinan kelas. Kira-kira kita sepakat tidak kita akan melaksanakan? Sepakat untuk melaksanakan. Mudah-mudahan ini jadi sebuah apa namanya langkah awal untuk bagaimana kita membangun kelas yang ideal. Gitu ya? Siap untuk melaksanakan? Ya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan dari ini untuk kesepakatan kelas. Agar nanti untuk pelajaran-pelajaran yang lain bisa diimplementasikan ya, biar nanti dalam proses pembelajaran kita paham. Jadi kalau belum menerapkan diperhatikan kita paham isinya. Ya, jadi menjadi pedoman untuk kita sebagai seorang murid atau siswa. Mungkin itu saja untuk sabar keyakinan kelas pada hari ini. Mau tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sualan Bapak Jumadi SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah memenuhi undangan pada siang hari ini. Mari pertama-tama senantiasa kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di satu ruangan untuk menghadiri kegiatan diseminasi atau pengibasan dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan SMP Negeri 1 Sualan. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tertibnya acara pada hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat diskusi, dan kelima penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka dengan acara basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak
Ali Yusni SPD. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada hari ini di sekolah kita diadakan kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Didi Adi Purnomo SPD dengan tema budaya Boti Syarif yang hari ini akan dilaksanakan penjelasan dan pemaparannya. Semoga apa yang dilaksanakan diberikan kelancaran dan semoga nanti pada akhirnya Pak Didi diberikan kelulusan pada saatnya nanti. Demikian perwakilan pembukaan pada hari ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andi Yusni yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan SMP 1 Siwalan, yaitu dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Adi Purnomo SPD. Kepada Pak Didi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat? Walaupun hari ini hari cukup panas ya, dari Rabu cukup panas, tetapi kita masih semangat untuk belajar bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memberikan oleh-oleh ya. Oleh-oleh itu tidak harus namanya buah-buahan atau apa, tapi oleh-oleh dari pendidikan calon guru penggerak ya. Ini adalah modul yang 1.4, modul yang paling banyak ya. Jadi masih banyak lagi modulnya, masih 6 lagi ya. Jadi masih lama ya. Kalau kita lanjutkan, budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan ya, di sekolah kita ya. Dari pintu gerbang ya, salaman dan mencium tangan Bapak Ibu bisa kepada positif. Ini kebiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Itu bagus sekali. Diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu untuk sebuah karakter ya. Jadi dua karakter yang diharapkan akan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang diharapkan dari tujuan nasional itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ini biasa-biasa yang kita lakukan, bersiap baca Al-Quran ya. Terus bersiap sholat jamaah ya, kebersihan, termasuk itu adalah budaya positif. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah ada 7. Yang pertama perubahan kurikulum belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6 restitusi, ini ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bahas satu persatu. Yang ke-7 restitusi, segitiga restitusi ini yang terakhir. Nah, kalau ada istilah paradigma itu biasanya opposite paradigma. Ini pembelajaran yang
yang kita sebelumnya lakukan itu berbasis center ke guru ya. Tapi bagaimana pembelajaran berbasis ke siswa? Ini yang biasa kita sebut dengan berdiferensiasi. Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini nanti dibedah lagi cukup panjang juga. Ya, sesuai dengan teori psikologi modern itu kan pembelajaran anak itu ada bertahapnya, usianya. Ya, bagaimana pembelajaran itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini materi kedua, disiplin positif dan dinilai kebajikan universal. Coba Bapak dan Ibu dibayangkan dan direnungkan. Ini punya tangan nih. Tangannya ada berapa? Ada 2 ya. Mengepalkan satu tangan, kira-kira di dalam tangan itu ada suatu hal yang sangat berharga. Apa emas, apa duit 1.000 kapal ya. Cobalah panjenengan mungkin kan ya antar bangku pelajar dengan budak ya. Siapakah sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Jadi satu pemegang karena mempunyai sesuatu hal yang sangat berharga, satunya membuka. Ya. Dicoba, saya ingin praktekkan ini. Pak Arin, satunya coba. Ya, Pak Arin dengan Pak Wan. Monggo Pak Wan ke depan. Satu, membayangkan tangannya itu ada suatu hal yang sangat penting. Kemudian Pak Arin berusaha untuk membuka. Apakah Pak Wan akan membuka tangannya atau tidak? Monggo Pak, diperhatikan. Selama 30 detik nanti gantian. Coba Pak Wan dulu memegang. Iya. Kira-kira Pak Wan yang di tangan itu apa? Terus Pak Arin berusaha membukanya. Pak Wan menggenggam. Enggak, ya tergantung Pak Wan mau bertahankan atau tidak. Ya. Sekarang gantian Pak Arin. Ya. Kenapa Pak Wawan membuka tangannya? Karena takut dengan Pak Arin. Ya. Karena gurunya. Pak Arin, kemudian Pak Arin tetap membuka apa? Menggenggam tangannya. Karena apa Pak? Merasa tua. Orang rasa tua. Oh, karena dituakan. Saya tidak mau ini junior membuka tangan saya karena ada sesuatu hal yang penting ya, privasi gitu ya. Iya, kualat nanti. Mau ke Pak Arin, Pak Wan. Iya, terima kasih. Ya, jadi yang mengontrol kita itu sebenarnya siapa? Diri kita sendiri, mau buka atau tidak. Ya. Jadi kalau itu hal yang sangat penting ya, saya akan melakukan apapun agar tidak terbuka tangan saya. Tapi kalau ada nego, uslah mau ditukar biro, tak aku lebih itu bisa aja nanti tergiur karena ada sesuatu yang lebih ya, seperti misalnya, ya bisa dibuka ya wes. Dan itu tergantung dari kita, kita yang mau buka atau tidak. Kontrol itu tergantung pada kita. Lanjut. Ya, itu tergantung dari kita masing-masing. Terus. Sekarang perubahan paradigma dalam kontrol
dari Dr. William Glasser. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita terlalu kamu harus seperti ini. Ya pada saat itu anak manut. Pada saat diberitakan, tetapi setelah itu ya anak kembali lagi. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh yang dikuatkan hanya anak-anak itu saja. Kira-kira anak yang lain bagaimana? Iri, rinang temennya, yang lain. Dan itu seperti Rinaldo itu bagus bisa mengerjakan ini, yang lain merasa diabaikan. Ya. Ilusi bahwa ketik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Tidak. Contoh, misalnya kalau perempuan itu kok lipstiknya kok kurang abang, apakah itu akan menguatkan karakter? Tidak, malah para dewe. Ya deh. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua memaksa anak, iya pada saat itu anak main. Setelah itu dia akan kembali lagi. Ojo dolanan, jangan main bola di dalam rumah. Pas saat itu kita perintah manut. Setelah itu kembali lagi. Ya. Ini perubahan paradigma. Realitas kebutuhan kita sama tadinya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Semua orang melihatnya sama. Cara kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha mengubah pandangan orang lain tentang dunia jadi luas. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku baik pasti memiliki suatu tujuan, baik buruk maupun baik. Stimulus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini paradigma dari antara stimulus respon dengan teori perubahan. Semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau panggil wis paksa ke dalamnya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ada istilahnya apa? Win-win solution ini. Dan tadi ini ya, model berpikir menakal anak dengan orang tua tadi saya contohkan ya. Jadi kamu harus panik ya. Tapi kalau terkontrol model berpikirnya menang-menang, artinya ada win-win solution ya. Jadi tidak ada kalah dan menang. Ini disebut ini banyak sekali ada teori motivasi kan. Posisi di konten nanti akan kita bahas lagi. Nah, kata disiplin berasal dari Latin disiplina, artinya belajar. Ini dari setelah tes ya, buat seorang menggali potensi menuju ke sebuah tujuan mulia. Nah, budaya kita ini disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu.
Makna disiplin sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang ada nilainya kita hargai dengan tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi tidak ada perintah orang lain, kita bisa disiplin tanpa ada penggagahan, tanpa paksaan. Kita bisa melakukan disiplin dengan nilai-nilai yang kita hargai. Ini jadi nilai kebijakan universal sekarang. Kebijakan universal itu nilai-nilai yang diakui lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun aturan. Contohnya jujur, itu jelas semuanya diakui, tanggung jawab, terus apa namanya, hubungannya dengan kesehatan, ya. Kemudian dengan apa namanya keadilan, itu nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu tiap instansi atau organisasi berbeda. Nah, ini kaitannya dengan profil manajer Pancasila, itu ada beberapa nilai kebajikan universal. Beriman, bertakwa, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa, dan beranak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan vulgar, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Ini nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan universal. Ini merupakan paling besar untuk kita bersikap dan berperilaku. Jadi ada rambu-rambunya. Ini yang tadi profil pelajar Pancasila ya. Dan sekarang teori motivasi hukum, penghargaan dan restitusi. Yang pertama, ini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal ya. Oh iya. Ini motivasi eksternal, ini eksternal dan internal. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu berangkat sekolah itu karena motivasinya apa? Karena pinter akses dua-duanya itu motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal ada apa namanya sidik ya, tidak ada pun sidik. Kalau berangkatnya jam 7 ya jam 7 maka jam 7 benar disenani kepala sekolah ya. Kalau jam 7 karena kalau tidak jam 7 nanti diuji di depan gerbang ya. Itu motivasinya ekstrinsik, tapi intrinsik berangkat dari internal kita sendiri. Baik ada peraturan atau tidak, ya berangkat tetap pagi. Ya. Itu motivasi intrinsik ya. Tujuannya ya disiplin positif jelas. Kalau eksternal itu kalau tidak ada peraturan ya kita mungkin berangkatnya monggo-monggo nanti siang. Nah, ini berani ke depan karena takut dihukum atau karena ingin ada penghargaan. Ya gambarannya ini harus tertib seragamnya. Ini gambarannya. Tugas tepat waktu dan bulan. Nah, ini merdeka itu bukan berarti bebas ya. Wah, merdeka, kurikulum merdeka bebas ya. Bebas tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Merdeka itu bukan misalnya kalau zamannya RP sampai PD tidak ya. Oke. Dihukum oleh penghargaan
jangka pendek dan jangka panjang. Didukung oleh penghargaan. Ya, mungkin salah satu contohnya, anak kalau di rapot itu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Betul tidak? Ini semua kelas buat ranking tidak? Ya, kalau ranking 1, 2, 3 sana. Nah, tapi sing ranking 30 loro perasaan ini tiga ranking pakai menandai. Penghargaan hukum jelas ya, penghargaan kepada kita penghargaan tidak lebih. Ini selanjutnya ada lebih. Penghargaan merusak hubungan. Pak Jarwanto terpilih menjadi guru teladan. Pak Jarwanto. Terus di sini itu nanti akan muncul istilahnya mencari suatu kesalahan. Kau sih, itu penghargaan, makanya telat. Itu merusak hubungan. Iya. Penghargaan menurunkan kualitas. Orang tidak ada suatu kegiatan orang bersuka. Itu karena kita mengharapkan suatu penghargaan. Ini. Nah, bolehkah kita berikan apresiasi kepada siswa atau murid? Boleh, tapi hati-hati di sini. Ya, berikan pengakuan secara khusus. Masih gimana? Nanti kalau tidak, itu ada yang merasa iri hati. Beri pengakuan secara pribadi, jangan di depan kelas. Ini loh contohnya, ya contohnya si A itu rajin mengerjakan PR, yang lain nanti disuruh maju, yang maju, ya, yang tadi yang lainnya, apa enggak, yang palsu maju kaya, semua juga, yang disuruh itu terus. Beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Jangan murid yang cantik, yang cantik ada penghargaan di puji-puji ya. Betul, orang cantik. Ya, biasanya itu kalau orang cantik itu tidak pernah bersalah ya. Tidak. Ya. Berikan pengakuan secara konsisten. Ojo seneng karo kaitok, ada penghargaan diberikan. Tapi sing tidak suka tidak dikasih apresiasi. Fokus pada proses. Jadi misalnya ada kegiatan menari atau apa, jadi menarinya kurang bagus, tapi proses yang dilakukan itu yang kita hargai, kita apresiasi. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, contoh pembukaan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini adalah pengakuan atau apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini adalah apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan dengan bagus, sesuatu yang baik, ya, bisa kamu teruskan. Ini apresiasi kebajikan. Ini coba Bapak Ibu bisa dilihat di sini, silakan bisa diisi.
atau kita bahas bareng-bareng. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terulang lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang lain sama ya, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu siaran di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang kita lihat. Kenapa? Ini yang agak kita perlu diperhatikan antara mencatat dengan lari mengelilingi lapangan. Bedanya apa? Mencatat 100 kali di dalam buku ya. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukum. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Itu konsekuensi. Karena apa? Kalau konsekuensi sesuatu yang saat itu terjadi bisa kita selesaikan. Nah itu kan bisa menumpahkan. Yaudah, misalnya menyumbang kertas kita ganti kertasnya. Selesai kan? Ya. Mencatat itu hukuman betul. Karena ini masuk karena ini terlambat sekolah ya. Jadi kalau ini masih dalam pelajaran dalam pembelajaran dia telat. Dia masuk telat di saat pelajaran kejurukan itu sudah termasuk dalam pelajaran. Itu namanya konsekuensi. Ini bukannya mencatat 100 kali. Ini hubungannya dengan hukuman. Terus lanjut. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kan? Terlambat disuruh nyapu, disuruh Pak Reza ya. Suatu harus terjadi. Ya, membuat anak sakit fisik maupun hati, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu. Anak membenci kedisiplinan. Ya, wah, jorok, sepatu hijau hitam. Anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi paksaan, terus tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Yang ini konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi ada perbedaannya. Kalau hukuman ini pasti hal yang tidak baik. Anak belajar untuk memberikan masalah, anak belajar untuk mati peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu jelas timbul dari hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau hukuman dengan konsekuensi lebih baik yang konsekuensi ya dari sisi perbedaannya. Sekarang ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh peraturan sekolah kita memakai sepatu hitam. Anak berangkat
dengan menggunakan sepatu putih. Kira-kira apa yang kita lakukan? Disuruh pulang? Restitusi itu menyelesaikan masalah, bukan kita menitik beratkan pada kesalahan. Kita harus suruh pulang, bubar. Tapi bagaimana siswa itu bisa memunculkan solusi yang dari dia sendiri? Ya. Kalau Bapak Ibu gimana? Kalau Pak, saya tidak punya sepatu hitam, peraturan kita gimana? Kita harus memakai sepatu hitam. Kamu harus beli misalnya dari Pak Guru. Saya tidak punya uang. Solusinya gimana? Hah? Di pilot. Pilot itu kan menyakitkan anak sih, sepatu beli usang yang ya, tapi itu waduh sepatu kesayanganku itu menyakitkan anak itu dibilang senang, tapi dalam hati kan sepatu sudah bagus-bagus putih ya. Kalau namanya orang tuanya itu bisa belikan sepatu lagi tidak masalah ya. Tapi kalau ini tidak bisa, solusinya bagaimana? Bukan peraturan, solusi anaknya itu, anak bagaimana bisa mengungkapkan solusinya sendiri. Oh ya Pak, gampang Pak, nanti saya akan beli sepatu bertahan. Bertahan gimana? Aku Pak nabung. Yaudah, kamu nabung sampai berapa? Yang penting kamu sepatunya hitam nantinya. Terus ditumbaskan Bapak Ibu gurunya, nanti bunganya nyicil melaju ya. Itu. Jadi solusi yang kita lakukan bukan apa namanya, bukan permasalahan anak, kesalahan anak yang kita titik beratkan. Itu namanya restitusi. Nanti pembahasan selanjutnya di segitiga restitusi yang lebih matang. Ini sesuatu yang menyakitkan. Kita apa kesini kan? Itu harus dikaji. Restitusi merupakan pilihan. Jadi dari ini kita kesini, kita ini sebenarnya maksudnya bisa kita restitusi. Tidak nyaman, jelas kalau rumah. Ini tuh jangka pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang ini restitusi. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Kalau anak ada yang berkelahi, wah teman, oke, yang jadi korban berem misalnya. Itu terus kalau konsekuensinya ya ada, ya mungkin ada. Tapi bagaimana anak yang keduanya itu bisa menyelesaikan masalah? Kita tidak menitipkan kepada kesalahan anak, tapi solusi keduanya bagaimana? Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, korban berganti. Jadi gini, jadi kedua anak dipertemukan. Gini, setelah terjadi berkelahi, anak yang satu bentek, anak yang menjadi pelaku itu ditanya, yang korban seperti ini, bagaimana solusi yang kamu bisa lakukan? Makanya, ya Pak, saya siap untuk membiayai pengobatan. Nah, itu salah satu, dan itu timbul dari anaknya sendiri. Ini contohnya seperti itu. Terus, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti ini. Jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Kalau ini konsekuensi, murid belajar bertanggung jawab untuk berlindung. Jadi anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian membantu ini peraturan dalam masyarakat fokus pada masalah dalam jangka waktu panjang, bukan jangka waktu yang pendek. Peraturannya adalah kamu harus, ini hukuman jelas,
apa peraturannya, bukan kamu melakukan. Jadi untuk konsekuensinya pertanyaan seperti itu, apa peraturannya? Misalnya ya, pakai sepatu hitam, seragam harus hari Senin harus seragam OSIS seperti itu. Apa yang kamu yakini? Nah ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Ya, apa yang kamu yakini? Ya, nilai-nilai universal. Ini nanti kita bahas di segitiga restitusi. Murid atau anak akal hukuman membenci peraturan. Ini jelas negatif. Murid anak menghormati peraturan netral. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Ya. Ada 9 ciri restitusi, tapi saya akan konsentrasi ke nomor 8. Jadi fokusnya bukan kesalahan, tapi bagaimana solusinya. Dan itu timbul dari anak sendiri. Nih, ciri-ciri restitusi yang kita fokusnya ke sini. Ini kalau ini kan oke ya, hubungan bukan paksaan, sudah jelas. Yang ke-8 ya. Bukan fokusnya bukan kesalahan, tapi bagaimana mencari sebuah solusi. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau di kelas itu yang terpampang di tempelan dinding itu apa? Peraturan kelas. Peraturan tata tertib sekolah itu secara global. Wali kelas sudah ada yang membuat peraturan kelas sendiri. Hah? Ada. Ya. Ya peraturan itu biasanya komplit loh. Harus pakai sepatu hitam, harus masuk tepat waktu, ya. Harus mendengarkan guru saat berbicara, itu kan komplit. Sekarang kita bahas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau ada, takutnya kalau ada polisi, itu bukan keyakinan, tapi peraturan. Tapi keyakinan itu timbul dari motivasi intrinsik kita sendiri. Demi keselamatan. Baik ada polisi atau tidak, itu ya tetap kita pakai helm. Ya. Terus peraturan memakai sepatu hitam. Baik, peraturannya seperti itu ya. Berarti anak harus memakai. Keyakinan memakai sepatu hitam itu kenapa? Anak tahu enggak? Oke, besok pakai sepatu hitam. Ya. Biar seragam, biar kompak. Gitu. Kalau pakai sepatu hitam. Kalau bebas mungkin yang orang yang punya mungkin sepatunya buat ganti. Senin Ireng, Selasa Hijau, Rabu Kamis, Jumat Abad, Sabtu orang. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini keyakinannya apa? Keyakinannya adalah kesehatan. Ya. Kesehatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini hubungannya dengan satu, menghormati instruktur pelatih yang melatih, itu artinya kita menghormati waktu. Terus yang kedua adalah disiplin. Itu nilai keyakinan yang kita peroleh di sini. Ini peraturan kelas
yang kita bentuk kemudian akan menjadi keyakinan kelas akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Ini menjadi budaya positif di sekolah. Ini berarti dari peraturan kelas. Sebenarnya peraturan kelas dan kesepakatan kelas itu bedanya apa? Kalau kesepakatan kelas itu peraturan yang dibuat oleh bapak ibu guru beserta murid, itu akan menjadi kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu akan menjadikan nanti nilai-nilai keyakinan kelas. Dari sini yang kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu yang mana bapak ibu? Keyakinan kelas kelihatan tidak? Datang tepat waktu, misalkan salah itu peraturan kelas. Datang tepat waktu, ya. Menjaga kebersihan sekolah. Yang keyakinan yang mana? Ya, agak aneh ya. Nanti di slide berikutnya nanti ada penjelasan. Ini saling menyayangi semangat itu merupakan suatu keyakinan. Lanjut. Ya. Bocoran. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Keyakinan kelasnya. Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghargai, ini bisa masuk. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin masuk, menghargai masuk. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Ini hubungannya dengan kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keamanan untuk keselamatan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah tanggung jawab. Dilarang untuk orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Menghemat, menghormati ya, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini bukannya dengan nilai keyakinan itu adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Ya. Gunakan masker. Ini juga kesehatan, keselamatan terhadap kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, ini peraturannya, kemudian ini keyakinan. Selalu kembalikan buku di tempatnya tadi ya, bagian lain nih, bagian lain. Nah, ini prosedurnya seperti ini. Ini adalah membuat keyakinan kelas itu antara sekolah atau murid sekolah yang disepakati. Jadi ada peraturan yang disepakati itu akan menjadi satu keyakinan kelas. Ini catat semua masukan para murid warga di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas pada sekolah bisa melihat hasil surat. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu yang terpenting. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau jangan menggunakan kata negatif. Jangan.
Ya. Nggak bayar tak? Ini bukannya kena kelas berjalan ini ya. Tinjaulah kembali daftar suara pendapat yang dicatat. Mereka mendapati bahwa pernyataan yang terus di sana masih banyak ikut peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk melakukan kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, ya. Payungnya itu keyakinan untuk saling menghormati. Satu. Keyakinan ini yang dimasukkan dalam daftar disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas ini, prosedurnya seperti itu. Tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu berkisar antara 3 sampai 7. Jadi tidak usah banyak-banyak. Nanti sulit untuk mengingatnya. Setelah keyakinan dibentuk, maka ditinjau ulang, kemudian disetujui dengan mendatangani keyakinan sekolah ke kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini proses seperti itu. Ini praktek baik membuat keyakinan kelas yang saya lakukan. Kalau
Ini saya menggunakan Jagoan ya, jadi aplikasi di Google ya, jadi anak menuliskan ide tentang keyakinan kelas mereka. Dengan menggunakan stick note ya, jadi ada aplikasi stick note yang nanti bisa dilihat di aplikasi Jagoan. Ini bagaimana menciptakan sebuah kelas ideal. Jadi anak-anak menemukan ide kelas ideal mereka seperti apa yang diinginkan. Kemudian dari kesempatan kelas yang kita tidak lakukan, ada salah satu siswa atau murid yang menyampaikan hasil dari kesepakatan kelas yang mereka lakukan.
Kemudian salah satu siswa menuliskan ya, keyakinan yang tadi dibacakan oleh salah satu siswa ditulis di jagoan. Jadi nanti akan bisa dibuat sebuah poster ya, atau tulisan baik di kertas ataupun nanti dibuat sebuah poster. Ini adalah penguatan dan refleksi bersama tentang keyakinan kelas yang kita buat. Kebutuhan dasar ini kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada cinta, kasih, ada penguasaan, ada kesenangan, dan kebebasan. Ini kasus gambar ya. Ada salah seorang murid namanya Doni berwarna di kelas 2A terbatas padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini hubungannya dengan kebutuhan. Jika Anda menghadapi suatu seperti ini, seperti Bu Akbar ini ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya.
Kalau jawaban Doni ditanya oleh Bu Ambar, karena ia lapar. Berarti hubungannya dengan kelangsungan hidup. Apabila Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya temannya jadi memperhatikan dia, ini untuk diterima atau dikasih sayangi ya. Kemudian jawaban Doni yang merasa hebat, itu berarti dia memiliki kemampuan super ya. Jadi ini namanya pengakuan atas apa yang dilakukan Doni, itu adalah kemampuan. Terus Doni merasa bosan dengan makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Ini berarti dia memiliki kebutuhan akan sebuah pilihan. Jadi bosan apa yang dimasak oleh ibunya. Jadi masakan yang dibawa di rumah itu bosan. Kemudian Doni ini melakukan karena iseng saja. Jadi ini merupakan suatu kesenangan. Posisi kontrol ya. Ini posisi kontrol ya. Kelihatan nggak? Ya. Guru ini penghukum, ini pembuat orang bersalah, ini identitas gagal ya. Kemudian ini identitas berhasil, identitas berhasil. Pertama, penghukum, karena kamu tidak ya, ini jika kamu tidak melakukan, nanti apa yang akan kamu rasakan ini adalah hukuman. Kamu seharusnya sudah tahu ya, ibu lelah sekali ya. Ibu stres itu ya, dia pusing ya. Ini kalau hukuman itu memberontak ya. Memberontak kepada orang lain. Kalau yang pembuat orang bersalah menunjukkan atau menyangkal berbohong. Posisinya itu 5 counter, ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi counter sebagai teman. Ini akan tergantungkan pada guru tersebut, salah satu guru tersebut. Kemudian pemantau ini menanyakan tentang peraturan yang ada sebagai pemantau. Kalau yang manajer ini apa keyakinan, apa yang kita yakini. Jadi nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Dari posisi 5 ini, yang paling baik itu adalah posisi manajer. Karena ini bisa menyelesaikan, bisa menanyakan ke anak, kemudian anak dikuatkan dengan keyakinan. Nilai-nilai universal. Ini 5. Selama ini kita yang lakukan adalah posisi yang selama ini kita lakukan sering adalah posisi penghukum. Jadi kalau bisa kita bertahap untuk menjadi seorang posisi manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu. Posisi kontrol sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini apa? Pemantau ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir.
Ini kesalahan ya, penghukum ini. Kamu soalnya yang paling terakhir, mengumpulkan tugas terakhir, apa-apa terakhir. Ya, membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, bekerja. Lanjut. Ini bergerak antara peraturan pemantau konstruksi hadiah. Kalau kamu tidak, saya akan, ini sudah hukuman. Kalau kamu tidak mau, saya akan suruh kamu untuk menulis 1000 kali. Apa yang kamu memberi masalah? Materi yang ke-7. Segitiga restitusi itu ada apa segitiga seperti ini. Kalau ada permasalahan anak, kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pak Rin, kalau misalnya ada anak nangis, itu yang perlu pertama dilakukan adalah sudah ini gebor-gebor. Menstabilkan identitas. Kalau melakukan kesalahan itu kita perlu menanyakan anak bahwa kesalahan itu tidak hanya kamu yang lakukan, saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi menstabilkan. Terus baru kita validasi kedua. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu berhasilnya? Karena ini tadi sampai aduh ya. Yang pertama ambilkan ya identitas tadi ya. Berpuasa itu hal yang manusia wajar, manusia biasa harus sempurna menjadi Allah. Ini mana yang ada ngomong? Kasih ini bener ngomong. banyak pengertian yang muter Pak. Iya, kamu tuh ada reaksi terus. Kamu deh. Itu malu juga ini. Iya. Terima kasih Pak dia terus. Oke. Kalau anaknya masih nangis jangan ditanya, kamu tadi lakukan apa? Anaknya gembar-gembar. Wah. Distabilkan dulu. Terus validasi kebutuhan. Tadi kenapa kamu terlambat? Itu menstabilkan identitas Pak. Kita yang kedua. Karena bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Karena main game tadi malam. Baru kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinannya. Kita punya keyakinan kelas. Apa itu? Kita tanyakan. Misalnya waktu itu apa berarti disiplin. Disiplin itu merupakan suatu keyakinan. Ini adalah
segitiga restitusi. Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan ya, identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah. Jadi pernah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu? Ya, menyalahkan diri sendiri. Ini adalah validasi berbuat. Kamu bisa saja akan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kamu terlambat? Itu kan? Kenapa kamu melakukan itu? Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Itu validasi kedua. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi setelah kamu tahu bahwa waktu itu penting? Apa yang kamu lakukan untuk besok harinya? Pasti nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kalau kita beri tahu tentang nilai universal, dia pasti akan tahu, oh iya, kesalahan saya seperti ini. Oh iya, saya salah. Terus, ini intervensi ya. Jadi posisi anak masih belum stabil, itu nanti kita bisa diintervensi sekitar 30 menit. Kamu sudah siap mulai, nah, itu namanya intervensi. Jadi posisi anak biar siap dulu. Itu praktek baik. Terakhir ini. Ya kita aja ini ya. Nanti nanti kalau bisa pakai lama ya. Iya. Oh yang main ini mana gitu tadi. Ini kan bodoh. Yang pentingnya. Aku ya Wan. Iya, tangis. Berarti ya. Rakyat awan ya Dewan ngarep ae kok. Guru ra kok Pak. Guru dikit ya. Kan BP mana? Arape. Nah, ini saat itu saya piket, jadi saya ke ruang piket. Kalau di komputer kan bukan piket. Ini kasus siswa terlambat. Kalau baik bisa ya. Iya lu di mana di Jakarta ada yang ikut sana deh. Nah, itu adalah suatu keyakinan bahwa kita hidup ya. Terus bagaimana cara mengatur? Ada pesanan ya. Kayak terus loh. Ada kudu terus video aku. Ya, insyaallah. Sekali baik. Kalau wisata voting Pak. Ora pakai sekedar orang. Angel ya. Udah baca-baca dulu lah kalau itu. Nanti
menunggu konsistensi deh, tidak menunggu Iya. apa itu deh. Iya, betul. Oh, jadi muncul saya. Jadi aku di mana apa di orang boleh sih nggak apa ya? Semua hospital bang ambil ini. Ini apa kayak ini? Ini ruang musik ya. Menguasai kan mananya dengan grup yang apa musik. Komputer. Ruang terada yang duduk gitu kan. Kami ganti orang nih. Ngerti tempat sotek kan? Udah ganti kita ya. Foto gak boleh sinowi. Oh, rasa tapi bentas ini nonton. Oh. Jatayan nanti. Budaya kan ada. Patang orang ngomong patang. Di patangan di mau. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama pelajaran yang dikumpul. Berapa? Ditutup kan? Nanti ya. Punya orang aku rara ini. Oke. Tenang dulu. Waduh, Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Monggo. Ya. Ya benar, Bapak saya ngomong. Om biar rasa Oke. Pak, ya ada yang perlu ditanyakan. Nah ini termasuk apa nih? Ya. Termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah itu dulu pernah berjalan kelar dijata apa sebenarnya petugas upacara. Nggak ada anak yang tugas bendera
satu anak 2 hari sekali lah, terus pokoknya wanger, lucu, tapi semangat. Nah, aku tak undang, tak tadi. Kowe niat tenan ora, kowe bakal ditonton wong sak sekolah. Nek ora niat ora belajar sing temenanan, aku enggak saya kok jadi petugas bendera dari yang lain ya. Omongnya mau belajar enggak? Mau. Itu diketak-ketak di. Jadi bisa. Nah ini kasus ini gimana? Jadi itu karena saya marahin aku tak kowe nek ora niat kesal jadi tugas. Berarti nek kowe niat belajar. Bisa, balas bisa tadi aku yang berkumpul. Iya. Ono lagi sobat berarti. Iya, kalau saya lihat ada ancaman ya. Ancamannya ya ancaman sekali lagi. Iya. Ternyata yang lain. Anak pada saat itu kan merasa takut juga. Iya. Dan karena dia ingin jadi depan. Nah iya, dia kan artinya karena dia takut, dia istilahnya berpindah untuk tadi itu belajar ya. Untuk belajar. Ya. Itu hanya sementara. Artinya setelah anak itu kemudian mengikuti jenengan itu karena ada paksaan seperti itu. Dia saat itu kontrol yang ada sebenarnya kontrol pada anak. Nah, sementara itu apa ada hasilnya? Iya. Bisa temenan. Betul. Jadi ada suatu hal yang positif itu, tapi dari awal itu sebuah hukuman. Ya, artinya jika kamu itu kan sudah hukuman. Kalau mulai sobel itu hukuman itu. Ada yang lain? Ya, mungkin Pak. Nah, mungkin dari pidana ini memperbaiki diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berkaitan dengan judul yang tadi dipaparkan, yaitu ajarkan budaya positif. Ini kalau saya cermati untuk undangannya sebenarnya diundang semua, baik Bapak Ibu, staf TU maupun penjaga. Karena apa? Itu sangat berpengaruh untuk kegiatan sekolah atau sekolah dengan baik. Itu tentang peserta. Ya. Yang kedua, tadi yang Pak Didi sampaikan itu sangat banyak, narasinya banyak sekali, sehingga kami selaku guru yang simpel itu tidak bisa mencermati permasalahan Pak Didi dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti teman-teman yang ada di gedung ini maupun yang tidak ikut, ini kalau bisa Pak Didi atau bekerja sama dengan sekolah itu untuk menunjukkan cetakan-cetakan atau gambar-gambar tentang budaya positif. Mungkin 100 gambar atau mungkin 200 gambar itu kalau minimal bisa dipaparkan tiap-tiap sudut atau pojok ini akan merubah SMP Negeri 1 Suarahan ini baik dari semua guru, TU, penjaga maupun siswanya akan merubah yang positif. Yang ketiga berkaitan dengan tata tertib. Tata tertib sekolah itu memang banyak ya, dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian muncul di kelas itu ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ada yang jumlahnya 5 atau 6 atau 7 atau 10. Itu kan lebih simpel. Nah, kesepakatan kelas yang jumlahnya tidak banyak untuk menjadikan suatu artinya keyakinan yang tadi Pak disampaikan. Tahap-tahap apa yang harus kita sampaikan dengan anak-anak? Karena kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh siswa dalam satu kelas maupun guru. Tapi kadang muncul ya siswanya itu yang disepakati barang-barang itu muncul tidak menyepakati tentang kesepakatan yang dibuat. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan selaku Bapak Ibu wali kelas untuk menjadikan kesepakatan itu merujuk menjadi keyakinan pribadi atau keyakinan individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama diundang semuanya. Sebenarnya di
kategori atau syarat dari diseminasi itu minimal dihadiri oleh 10 orang. Ya, jadi saya mengambil inisiatif, saya mengambil 22 ya. Sebenarnya mau semuanya, tapi mungkin tempat mungkin kurang memungkinkan kalau saya diberikan semuanya. Itu karena pada posisi saat ini itu ruang keterampilan dipakai oleh panitia. Jadi itu Pak Jo. Jadi saya mengundang 22 Bapak Ibu guru, termasuk Pak Kepala Sekolah. Yang kedua berkaitan keyakinan kelas. Jadi pertama itu adalah kita dengan siswa berebut apa sih yang menjadi permasalahan di kelas masing-masing. Ya, kadang siswa muncul seperti ini, ribut Pak. Terus kalau Bapak Ibu ngajar banyak yang bicara, ada yang dongeng sendiri, ada yang saat masuk jamnya datangnya 10 menit, ada yang datang dengan pas waktunya, itu kadang datangnya santai, artinya ya tidak menunjukkan tanggung jawab anak untuk mengikuti pelajaran. Terus kadang ada anak yang nyelonong itu kita mesti menerangkan, ada anak yang izin tanpa beritahu, kan celonong. Kemudian keyakinan kelas memang tidak harus istilahnya saat kita sudah kesepakati kemudian menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau ada hal yang kemudian siswa kok masih ada yang istilahnya melanggar keyakinan kelas, itu sebenarnya ada namanya konsekuensi. Ya, ini konsekuensi itu memang harus disepakati dulu, dan itu keyakinan kelas tetap kita harus evaluasi. Mungkin suatu saat kita merubah keyakinan kelas. Makanya kalau keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Artinya anak bisa membaca dan bisa istilahnya mencermati atau menghayati keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut. Dan itu Pak berlakunya sampai kapan? Kita tetap evaluasi terus. Artinya mungkin di suatu saat ada keyakinan kelas yang kita ubah. Itu mungkin saja. Ya, jadi kesepakatan kelas dengan murid, ya, itu kalau sudah kita sepakati, itu akan menjadi sebuah nilai universal. Ya. Dan nilai universal itu, nilai kebajikan itu harus kita tanamkan ke anak. Itu tadi bisa kita kita tulis baik di kertas, kemudian dibuat poster, kemudian kita tambahkan di kelas. Dan itu pun tadi yang saya katakan, itu perlu kita evaluasi dan komitmen bersama. Jadi komitmen bersama tentunya harus ada tanda tangan bersama antara siswa dan guru, dan itu harus kita evaluasi. Kalau ada beberapa anak yang masih tidak patuh atau melanggar terhadap keyakinan kelas yang kita sepakati. Itu Pak Arjo, jawaban dari saya. Maksud yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung Pak Didi mengkaji tentang restitusi, menurut pendapat Pak Didi, dengan jam 7.10 pintu gerbang ditutup, kunci ditutup sehingga anak tidak masuk, itu kalau dalam tata tertib sekolah kan siswa datang paling lambat jam 7, BT 10 menit tidak nyala aturan. Tapi yang terjadi masih ada anak-anak yang terlambat dan relatif sama anak-anak yang terlambat. Menurut Pak Didi itu apakah efektif pintu gerbang ditutup jam 7.10 sampai jam 7.30? Kalau memang harus berubah, bagaimana?
itu yang kita buat jam 7:10 ya harus kita tutup. Apakah sudah disosialisasikan ke kelas masing-masing? Kalau sudah, itu berarti sudah menjadi suatu kesepakatan antara sekolah dengan siswa dan murid. Tentunya itu harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, bagaimana? Ya tentunya ada konsekuensinya. Mungkin kalau telat ya, yang saya lihat itu ada beberapa catatan ya. Catatan itu mungkin dari Bapak Ibu guru yang menjaga PK, dan itu menurut saya bagus Pak. Artinya itu menerapkan disiplin positif. Anak harus disiplin, harus menghargai waktu yang kita sepakati. Kita kan tidak satu arah dalam menentukan jam 7:10 itu pintu gerbang ditutup. Itu kan sudah istilahnya disosialisasikan ke tentunya melalui wali kelas. Itu Pak Jar untuk salah satu Bapak Ibu guru yang bisa melakukan refleksi pada hari ini. Hal baru apa yang mengubah pada saya yang saya dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira selama ini kita kalau ada mana yang salah itu mestinya hukuman, harus diketat-ketat, harus penolongi. Ya, coba di sini sore yang bagian bulannya lah, kayak lawannya aku. Ya, dan saya kira ini perkembangannya karena ada yang namanya konsekuensi dan ada yang namanya restitusi. Saya kira ini kalau hanya ini satu pertemuan nggak cukup didadakan lagi nih, sama kali lagi nih. Ya, memang satu pertemuan nggak cukup. Nah, ya, artinya dibedah. Kurang, ya kurang. Yang jelas ini kalau kita mau melaksanakan apa ini hukuman, konsekuensi, restitusi, ini butuh kesabaran. Sabar, guru dari surat dan surat orang ini. Dari surat dan surat ini. Ya, saya. Dan butuh konsistensi dulu. Nah, ini menjaga konsistensi ini paling susah. Mulai dari jam terakhir, luwe, rame, itu sama di. Kayak soalnya nggak tuh gue nih, karena akhirnya dan juga itu pernah mencoba deh, kita sebagai saya dulu pernah mencoba anak, tak ngumpul ke kue nama apa atau makan, ngomong, gigi, karena menurut gue, temen. Nah, menurut gue, ben bisa makan terus beda nih, iya. Beda apa yakin dengan apa yang kamu katakan, yakin mah. Tapi problemnya nih, konsistensinya itu aneh nih. Artinya apa ini? Ya aku mau butuh kesabaran dan konsistensi serta pemahaman kita terhadap data yang mau hukuman proses. Pembuatan bersalah, pemantau. Oke. Untuk restitusi itu apakah harus hari itu selesai? Tidak. Ya. Dan apa bisa dilakukan satu guru? Tidak. Butuh kolaborasi untuk penanganannya. Ya. Terus yang ketiga, peran Apong seperti apa? Tadi ada penghukum, terus pembuat orang merasa bersalah, pemantau, manajer. Yang bagus adalah kita untuk mencoba menjadi sebuah posisi kantor kita adalah manajer. Manajer. Ya. Cukup atau? Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri.
saya akhiri, nanti saya kembalikan ke pembahasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu presentasi dari Pak Didi Hadi Purnomo yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi atau pengimbasan sebagai tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dengan tema budaya positif. Dan tadi sudah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru dan telah mendapatkan penjelasan dari Pak Didi selaku penyaji materi. Untuk selanjutnya sebelum acara kita tutup, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jumadi SPD FSI untuk memberikan arahan kepada kami. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, terima kasih atas sambutannya, atas kerjasamanya, atas responnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Didi terkait dengan budaya positif. Nah, apa yang sudah dicontohkan ini merupakan real kejadian yang ada di lapangan Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh-contoh kecil karena kejadian di lapangan itu tidak hanya 1-2 tapi 10-20 bahkan bisa melebihi dari apa yang kita bayangkan. Nah, untuk itu dari pengalaman-pengalaman semacam itu, ayolah kita mulai bergeser yang semula biasanya berupa hukuman, kemudian kita beralih ke manajer memberikan solusi kepada anak dan anak itu tidak menjadi takut tapi mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Yang tidak kalah pentingnya, yuk kita selalu kerjasama untuk sekolah kita yang lebih baik lagi. Kenapa? Kita ciptakan impact positif dengan cara melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Jumadi SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suran. Bapak Ibu, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan. Untuk itu sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Didi yang telah menyajikan presentasi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga apa yang dia sampaikan memberikan kontribusi positif dalam bidang pendidikan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada acara ini. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.